Hai, aku Permata Asta Pridatama, perwakilan Kabupaten Purworejo untuk mengikuti lomba resensi buku kategori SMA SMK di tingkat nasional dari masa depan. Tunggu, lomba resensi buku kategori SMA SMK? Perwakilan Kabupaten Purworejo di tingkat nasional? Aku kurang percaya dengan ucapanmu. Coba sebutkan, kamu SMA mana? Buku apa yang kamu resensi? Aku dari SMA Negeri 1 Purworejo, kelas 10H. Dan buku yang akan aku resensi berjudul Jangan Panggil Aku Josephine. Mana? Pernahkah kalian berimajinasi menjadi putri dengan gaun dan mahkota indah, lalu menikah dengan pangeran ataupun raja yang berwibawa? Tak perlu disangkal, semua pasti ingin merasakan hal yang sama meski kita sudah tahu mengenai fakta di baliknya. Feodalisme, sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Mari berkenalan dengan buku satu ini. Jangan Panggil Aku Josephine, karya Afifah Afra Amatullah. Buku ini diterbitkan oleh Era Edicitra Intermedia di Solo dan merupakan cetakan kedua yang terbit pada tahun 2012 dengan nomor ISBN 97934140022. Di awal cerita, disajikan hidangan pembuka berupa Queen of the World alias Josephine tengah mengunjungi Jenin, Palestina yang merupakan bukti bahwa jiwanya berisi lautan sifat kemanusiaan, bukan ancang-ancang politik semata. Meskipun Josephine disambut dengan menggelegarnya sorakan pengungsi yang menginginkan kemerdekaan dengan usaha mereka sendiri dan yakin bahwa Josephine hanyalah akal-akalan Barat. Disusul dengan kedatangan aktivis Ikhwan Muslimin Yordania, yakni Yusuf El Fatah dan kakaknya selaku pemilik El Fatah Group, Ahmed El Fatah yang sukses menghentikan keributan di sana. Rupanya, Ahmad tak mampu menangkis pesona Josephine meski tahu ia istri orang dan penganut Katolik yang taat. Josephine, putri cantik berparas khas barat dengan segudang prestasi, terutama di bidang sosial. Merupakan istri dari Lukas, putra mahkota kerajaan Rosland. Berbagai masalah dimulai ketika Josephine harus berurusan dengan suami dan mertuanya, di mana suaminya, Pangeran Lukas, yang masih berhubungan dengan mantan kekasihnya, Natalie, sementara pernikahan Pangeran Lukas dan Miss Universe itu harus tetap bertahan. Hal ini dikarenakan kekangan sang Ratu Rosland yang beranggapan bahwa hanya Josephine harapan untuk Rosland, menandakan ketiga buah hatinya hanya pengisi ruang kosong kerajaan. Meski akhirnya pernikahan mereka kandas dan meninggalkan luka di hati sang ratu. Ratu pun melaksanakan rencana dengan memerintahkan sahabat karib Josephine untuk membuat rumor buruk yang merusak reputasinya. Semua kemalangan ini tak menyurutkan rasa kemanusiaan Josephine. Ia menghadiri pertemuan PBB dan bertemu dengan Kiai Haji Abdul Malik, tokoh Islam Indonesia. Itulah jembatannya untuk bertemu dengan sepasang suami istri, Jamila Adam dan Adam Syuhada. Jamila merupakan seorang jurnalis dan Adam merupakan penulis novel kontroversial namun terlaris. Setelah perkenalan dan cukup dekat dengan mereka berdua, bahkan berkunjung ke perpustakaan pribadi mereka, Josephine tenggelam dalam berbagai buku ideologi Islam yang memecah iman Katoliknya. Ia pingsan. Ini semua terlalu berat untuknya. Masuklah Josephine ke dalam Islam, sekaligus diterimanya lamaran Ahmed El Fatah. Setelah menikah, banyak cacian dan makian terus menghakimi hidup barunya. Mereka tetap tabah dan kukuh dengan pendirian mereka. Berakhirlah kisah mereka, walau Josephine kehilangan salah satu kakinya. Dari buku ini dapat kita simpulkan bahwasanya buku ini menggunakan alur maju mundur dengan alur maju sebagai dominan. Kemudian latar suasana dan latar tempatnya sering berganti-ganti tergantung dengan alur ceritanya. Pemilihan topiknya pun tak kalah luar biasa. Penulis memilih topik berupa kontrasnya antara pandangan para pembenci Islam dengan ideologi Islam yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan banyak konflik, bahkan perpecahan. Sepertinya penulis sudah sering menggoreskan isi pikirannya ke dalam sebuah buku. Hal ini dapat dibuktikan dengan gaya penulisan yang baik, tidak monoton, penggambaran karakter yang kuat, dan juga pengembangan karakter yang tak monoton. Serta yang lebih luar biasa, karakter di dalam novel ini terinspirasi dari kehidupan mendiang Lady Diana. Meski begitu, buku ini tidak terlepas dari yang namanya kekurangan. Yang pertama, kurangnya catatan kaki, yakni buku ini memuat dialog berbahasa Arab. Akan tetapi, tak semua dialog berbahasa Arab disediakan catatan kaki berupa terjemahan. Hal ini agak membingungkan saat kita membaca buku ini.
Lalu yang kedua, kekurangan buku ini adalah sampulnya tidak menggambarkan bahwa buku ini menceritakan tentang ideologi Islam. Terlebih di dalam buku ini berisi berbagai ideologi Islam yang mungkin agak menyinggung teman-teman yang non-muslim apabila mereka membacanya. Kesimpulannya, toleransi adalah sebuah pedoman yang harus kita jalani agar kehidupan sehari-hari kita bisa lebih aman dan juga nyaman. Buku ini saya rekomendasikan untuk anak-anak di usia sekolah menengah pertama sampai usia dewasa. Saya beri nilai 9,5 dari 10. Sekian, terima kasih. Salam literasi.